Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan sebuah implementasi menggunakan Odoo sebagai tugas akhir ERP atau Enterprise Resource Planning. Menggunakan Odoo dan tahapan implementasi yang akan saya lakukan, pertama-tama saya akan membuat perusahaan dengan nama Endang Supriyadi. Kemudian save. Kita lanjutkan dengan membuat departemen dengan mengklik employees, kemudian ke departemen, create departemen. Departemen yang pertama yaitu departemen HRD. Kemudian save. Kemudian kita create lagi dan masukkan departemen yang kedua yaitu departemen purchasing. Kemudian save. Dan di sini kita telah mendapatkan dua departemen, yaitu departemen HRD dan departemen purchasing. Kemudian kita lanjut dengan membuka lowongan. Kita buka fitur recruitment, lalu create job position. Di sini kita bisa memasukkan sebuah lowongan yang akan diisi oleh pelamar. Kita di sini membutuhkan manajer HRD. Kemudian emailnya manajer HRD. Kemudian klik. Lalu kita tambahkan satu lagi. Kita klik lagi sebuah lowongan yang akan diisi oleh pelamar, yaitu staff HRD. Kemudian emailnya staff HRD. Kita klik, lalu tambahkan lagi manajer purchasing. Kemudian emailnya kemudian kita create, lalu tambahkan satu lagi yaitu staff untuk di bagian
staff purchasing. Emailnya, lalu kita create. Nah, di sini kita telah mendapatkan 4 lowongan, dimulai dari manajer HRD, kemudian staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Setelah itu, kita akan melakukan penerimaan karyawan di bagian manajer HRD. Kita klik application, kemudian kita create. Kita isi subjek namanya, Putri Diana. Application name-nya Putri Diana. Kemudian email, kemudian nomor handphone, kemudian S1 kita temukan di Facebook, ekspektasi gaji, $8 juta, gaji dari perusahaan, kemudian aplikasi jobnya manajer HRD, departemennya HRD, kemudian perkiraan tanggal interview bulan September 2021 tanggal 26. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dengan penerimaan, dimulai daripada kita create, oke. Setelah itu bagian interview awal, interview pertama kita add, misalkan kemudian setelah itu setelah di interview maka Putri Diana akan dilakukan psikotes. Nah, setelah interview maka Putri Diana akan diarahkan kepada psikotes. Setelah Putri Diana melakukan psikotes, maka Putri Diana akan dilakukan tes komputer.
Setelah Putri Diana melakukan psikotes, maka Putri Diana akan dilakukan tes komputer. Setelah dirasa semuanya telah lolos seleksi, dari mulai interview, psikotes, tes komputer, maka Putri Diana atau karyawan akan diarahkan kepada negosiasi gaji. Kemudian setelah itu, setelah Putri Diana melakukan negosiasi gaji, dia akan tanda tangan kontrak. Nah, setelah Putri Diana melakukan tanda tangan kontrak, berarti ia telah resmi menjadi karyawan di PT Endang Supriyadi di bagian manajer HRD. Kita lanjutkan. Dengan melakukan penerimaan staf HRD. Langkahnya bersama seperti yang tadi, kita klik namanya di sini. Rika Febriana, emailnya nomor handphone, merupakan S1, mendapatkan info dari Twitter, ekspektasi gaji 7 juta, kemudian gaji dari perusahaan 5 juta. Bagian aplikasi job staff HRD dan bagian departemen masih dalam lingkup HRD. Perkiraan interview tahun 2021 bulan September tanggal 26. Kemudian kita save. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang diberikan kepada Putri Diana. Sebagai karyawan yang pertama kali mendaftar, akan diseleksi berkas terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan diinterview. Lalu setelah selesai interview, maka karyawan akan dilakukan psikotes. Setelah melakukan psikotes, maka karyawan atau Rika Febriana akan dites komputer. Setelah dilakukan tes komputer dan semua langkahnya telah selesai dilewati oleh karyawan, maka karyawan akan melakukan negosiasi gaji dengan perusahaan. Setelah itu, setelah perusahaan dan setuju atas negosiasi yang dilakukan, maka karyawan akan melakukan tanda tangan kontrak. Jika
Jika karyawan telah melakukan tanda tangan kontrak, maka karyawan telah resmi menjadi bagian atau menjadi staf HRD di perusahaan Endang Security. Kemudian selanjutnya, kita juga melakukan penerimaan karyawan di bagian manajer purchasing. Langkah yang sama yang dilakukan seperti penerimaan karyawan, manajer HRD, dan staf HRD, kita lakukan hal yang sama pada bagian manajer purchasing. Kita application. Di sini telah ada namanya, yaitu Budi Gunawan. Ketika Budi Gunawan melamar di bagian manajer purchasing, maka Budi Gunawan akan dilakukan seleksi berkas. Ketika seleksi berkas lulus, dilewati oleh Budi Gunawan atau karyawan yang mendaftar atau melamar, maka karyawan akan dipanggil untuk interview pertama. Lalu jika kita selesai melakukan interview, maka karyawan akan dilakukan psikotes. Setelah itu, jika selesai melakukan psikotes, maka karyawan akan dilakukan tes komputer, kemudian negosiasi gaji, dan tanda tangan kontrak. Maka karyawan Budi Gunawan telah resmi menjadi manajer purchasing atau bagian manajer purchasing di perusahaan Endang Supriyadi. Kemudian kita juga membuka lowongan di bagian staff purchasing. Di sini telah ada pelamar yang bernama Janice Jackson. Hal yang sama pun dilakukan kepada dia. Setelah Janice Jackson atau karyawan atau calon karyawan melamar, maka ia akan dilakukan seleksi berkas, kemudian interview, kemudian psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, kemudian tanda tangan kontrak. Setelah kita mendapatkan 4 karyawan di bagian manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Setelah itu kita akan melakukan add user dengan mengklik di bagian setting. Lalu kita klik user. Kita tambahkan user di bagian create. Yang pertama yaitu Putri Diana. Emailnya Putri Diana @gmail.com. Lalu pada bagian sales, dia merupakan manajer karena ia manajer HRD yang mengatur daripada pekerjaan karyawan. Di bagian project, dia merupakan manajer. Bagian inventory, dia merupakan manajer. Di bagian accounting financial, dia merupakan advisor. Purchases, dia merupakan manajer. Employee, dia merupakan manajer.
holidays dia merupakan manajer, equipment dia merupakan manajer, sehingga ia bisa mengatur. Kemudian expense dia merupakan manajer, transit dia merupakan officer, attendance dia merupakan manajer, payroll dia merupakan manajer. Kemudian setelah itu kita ubah password. Kita klik password, diusahakan untuk selalu mengingat password. Kemudian change password. Kemudian kita save. Dan di bagian daftar user, kita telah mendapatkan Putri Diana. Kemudian kita lakukan create lagi untuk menambahkan user, yaitu staff HRD yang bernama Rika Febriana. Emailnya karena Rika Febriana merupakan staff HRD, kita atur di bagian application, sales Putri Diana merupakan user L dokumen. Kemudian di bagian project yang merupakan manager, sehingga ia yang mengatur daripada kinerja-kinerja karyawan. Di bagian project yang merupakan manager, karena dia yang akan merencanakan. Itulah merupakan tugas staff HRD. Inventory dia merupakan manager, manufacturing dia merupakan manager, accounting finance dia merupakan advisor, purchases dia merupakan manager, employee dia merupakan manager, leader dia merupakan manager, recruitment dia merupakan manager. Kemudian bagian transit dia merupakan officer, bagian attendance dan payroll dia merupakan manager. Kemudian kita change password. Kemudian kita save. Dan kita telah mendapatkan dua user, yaitu Putri Diana sebagai manajer HRD dan Rika Febriana sebagai staff HRD. Kemudian kita masukkan satu user lagi, yaitu manajer purchasing bernama Budi Gunawan. Emailnya Budi Gunawan @gmail.com. Untuk di bagian application ini masih sama seperti manajer HRD. Kemudian kita ubah password. Kita save. Setelah itu kita tambahkan bagian staff purchasing yang bernama Janet Jackson. Janet
jasa email kita atur sama seperti staff. Bagian sales yang merupakan user all dokumen. Kemudian kita save. Lalu kita telah mendapatkan 4 user di sini. Jika setelah selesai meng-add user, kita lanjutkan dengan membuat salary rules untuk manager dan staff. Kita klik payroll, kita ketik salary rules, kemudian kita create. Kemudian kita masukkan gaji pokok manager. Gaji pokok manager 1. Kategorinya untuk gaji pokok manager itu basic. Kode kita buat saja GPM 01. Kemudian sequence biar 5. Kemudian confidence basic one-nya always true. Fixed amount. Kemudian 1 bulan gaji dan gajinya besar gaji 7 juta. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan lagi, ketik read. Kemudian kita masukkan untuk tunjangannya. Tunjangan makan manajer. Kemudian kategorinya itu allowance. Kodenya kita masukkan saja TMM. Kemudian ini biarkan all true, fixed amount, kemudian 1 bulan gaji dan besar gajinya itu 1,5. Kemudian kita save. Setelah selesai membuat tunjangan makan manajer, kita create lagi untuk menambahkan tunjangan transportasi manajer. Tunjangan transportasi manajer. Kemudian kategorinya allowance. Kemudian kodenya kita ketikkan saja M. Kemudian fixed amount biarkan 1 bulan gaji, besar gajinya 1,8. Kita save. Kemudian kita create lagi untuk menambahkan. Kita buat tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer. Kategorinya allowance. Kodenya TJM. Fixed amount, kemudian 1 bulan gaji, besar nominal 2 juta. Itu 2. Kemudian kita save. Setelah membuat tunjangan jabatan manajer, kita create lagi untuk membuat potongan BPJS kesehatan kelas 2. Kelas
2 kategori itu deduction. Kodenya kita buat saja PBKK2. Kemudian biarkan fixed amount 1 bulan gaji dan 1 bulan dan besar nominal 500.000. Kita save. Kemudian kita tambahkan lagi dengan create potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Kategorinya reduction. Kode kita buat PBTKK1, kemudian nominalnya 600.000. Kita save. Kita lihat di sini bahwa kita telah membuat untuk salary rules manager, dimulai dari gaji pokok manager, tunjangan makan manager, tunjangan transportasi manager, tunjangan jabatan manager, potongan BPJS kesehatan kelas 1 dengan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat salary rules untuk staff dengan mengklik create. Kita tambahkan di sini gaji pokok staff, kemudian kategorinya basic, kodenya GPS, kemudian alias true, fixed amount 1 bulan gaji, nominalnya 5 juta. Kemudian kita save. Setelah membuat gaji pokok, kita klik lagi untuk menambahkan tunjangan makan staff. Kemudian kategorinya allowance, kodenya TMS, kemudian nominalnya 1,2. Kita save. Kemudian kita klik lagi untuk masukkan tunjangan transportasi staff. Kategorinya allowance, kode TETS, kemudian nominalnya 1,6. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan lagi untuk bagian potongan BPJS kesehatan kelas 2. Kategori deduction, kode PBKK2. Kemudian kita nominal, tambahkan nominal 400.000. Kemudian kita save. Kita tambahkan lagi untuk yang terakhir, yaitu potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Potongan BPJS Tenaga kelas 2. Kategori reduction,
kode B PB T KK2. Nominalnya kita masukkan 500.000. Kita save dan kita telah selesai membuat salary list untuk staff. Selanjutnya kita akan membuat salary struktur atau struktur gaji dengan mengklik salary struktur. Kemudian kita tambahkan di bagian create. Pertama, manager HRD. Bagian variance-nya apakah ada atasan atau tidak. Ini sudah ya. Kemudian kita add an item. Kita masukkan apa saja yang menjadi bagian gaji manajer. Gaji pokok manajer. Kemudian tunjangan makan manajer. Kemudian tunjangan transportasi manajer. Kemudian tunjangan jabatan manajer. Selanjutnya potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Kemudian potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Kemudian kita select. Sini kita ubah gaji. Bagian reference-nya kita beri kode GM. Kita save. Nah, di sini kita telah mendapatkan gaji manajer HRD dan item apa saja atau apa saja yang menjadi bagian daripada gaji manajer HRD. Kemudian kita klik lagi. Kita masukkan gaji staff HRD. Parentnya based for new structure. Kemudian referensi kodenya kita buat GS. Kemudian kita add an item. Kita masukkan apa saja yang menjadi bagian dari gaji staff HRD. Gaji pokok staff kita centang, tunjangan makan staff kita centang, kemudian tunjangan transportasi staff kita centang, kemudian potongan BPJS Kesehatan kelas 2 kita centang, dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Kemudian kita select. Setelah itu kita save. Kita telah mendapatkan dua bagan. Yang pertama gaji manajer HRD, kemudian gaji staff HRD. Kemudian kita create lagi untuk menambahkan manajer purchasing. Gaji Parentnya based for new structure. Kemudian reference kodenya kita buat saja GMP. Kemudian kita add an item. Apa saja menjadi bagian dari gaji manajer purchasing. Gaji pokok manajer,
kemudian tunjangan makan manajer, kemudian tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan kesehatan kelas 1, potongan BPJS tenaga kerja 1. Kemudian kita select. Kemudian kita save. Kita create lagi untuk menambahkan gaji staff purchasing. Kemudian referensi kodenya kita buat saja GSP. Add an item, kita centang bagian apa saja, gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS kesehatan kelas 2, potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Kemudian kita select. Kemudian kita save. Dan kita telah membuat semua bagian salary struktur, dimulai dari gaji manajer HRD, gaji staff HRD, gaji manajer purchasing, dan gaji staff purchasing. Selanjutnya kita akan membuat kontrak untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Dengan mengklik di bagian employee, kemudian kita ke kontrak, kemudian kita klik untuk memasukkan kontrak kerja Putri Diana. Kita ketikkan di sini kontrak kerja Putri Diana, employee. Kita ketik kalau belum namanya Putri Diana. Job title dia merupakan manajer HRD. Departemen HRD, kemudian salary struktur, gaji manajer HRD. Masa percobaan untuk kontrak yaitu 1 bulan, dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Kemudian masa kontraknya yaitu dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 31 tahun 2021, 31 Desember 2021, yaitu 3 bulan. Kemudian working schedule-nya 40 jam per minggu dan sequel pay-nya 1 bulan gaji. Kita save. Oke, kita telah mendapatkan
kontrak kerja Putri Diana yang merupakan manajer HRD. Kemudian kita tambahkan lagi, kita klik untuk menambahkan. Ika Febriana. Kontrak kerja Ika Febriana. Kita masukkan namanya di sini. Ika Febriana. Titelnya merupakan staff HRD. Departemen HRD. Struktur gaji staf HRD. Masa percobaannya tahun 2021. Tanggal 1 Oktober. Sampai tanggal 30 November 2021. Masa kontraknya 3 bulan. Dimulai dari 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember. ...40 jam per minggu dan 1 bulan gaji. Kita save. Kemudian kita tambahkan, kita klik lagi sebagai manajer purchasing. Kontrak kerja Budi Gunawan. Kita ketikkan di sini Budi Gunawan. Kemudian job title sebagai manajer purchasing Departemen Purchasing. Salary struktur gaji manajer purchasing. Masa percobaan Oktober 2021 sampai 30 November 2021 dan kontrak kerjanya tiga bulan. Masih sama 40 jam per minggu dan 1 bulan gaji. Kita save. Manager purchasing. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi. Kita klik kontrak kerja Janet Jackson. Janet Jackson. Janet Jackson yang merupakan staff purchasing Departemen Purchasing. Kemudian salary struktur gaji staff purchasing. Kemudian masa percobaan 1 bulan
dari Oktober tanggal 1 sampai 30 November 2021, kontrak kerja 3 bulan dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021, 40 jam per minggu, 1 bulan gaji. Kemudian kita save. Oke, kita lihat di sini kita telah mendapatkan dan atau kita telah menambahkan kontrak kerja Putri Diana, Rika Febriana, dan Budi Gunawan dan Janet Jackson. Terusnya kita akan membuat alokasi cuti menikah dengan mengklik list. Kemudian kita ketikkan allocation request. Di sini kita bisa klik, kita tambahkan cuti menikah. Leave tipe kita sudah buatkan cuti menikah. Dan kita berikan cuti menikah ini selama 4 hari kepada Putri Diana yang merupakan HRD di perusahaan kita. Kemudian kita save. Kemudian kita klik, kita tambahkan cuti menikah, ketikkan cuti menikah, durasi yang sama 4 hari untuk karyawan bernama Rika Febriana. Kita save, kemudian kita klik kembali. Cuti menikah selama 4 hari kepada Budi Gunawan. Save, kemudian kita klik. Setelah itu kita tambahkan cuti menikah untuk durasinya masih sama 4 hari kepada Janet Jackson. Kita save. Oke, langkah selanjutnya kita logout. Masuk ke akun Janet Jackson. Janet Jackson akan mengajukan cuti selama 2 hari, cuti menikah selama 2 hari, dan nanti akan di-approve oleh atasannya. Kita masuk ke list, kemudian kita leave request, hapus, kita pindah ke 2021, bertepatan pada masa kontrak Janet Jackson. Janet Jackson akan
mengajukan cuti menikah. Tipe cuti menikah dimulai tanggal 20 sampai tanggal 21 atau 2 hari. Roy Janet Jackson, Departemen Purchasing. Janet Jackson, Departemen Purchasing, kemudian kita save. Setelah itu kita logout, kita masuk ke akun atasan Janet Jackson, yaitu Budi Gunawan @gmail.com. Masukkan sandinya, kita login. Budi Gunawan sebagai atasan Janet Jackson akan menerima notifikasi bahwa Janet Jackson telah mengajukan cuti selama 2 hari, yaitu cuti menikah. Kita lihat di sini, di bagian Janet Jackson, cuti menikah selama 2 hari, masih to approve, maka kita klik Janet Jackson. Di sini ada rinciannya bahwa Janet Jackson mengajukan cuti yang merupakan cuti menikah dimulai tanggal 20 bulan Desember 2021 sampai tanggal 21 bulan Desember 2021 atau selama 2 hari. Jika Budi Gunawan sebagai atasan telah menyetujui, maka kita approve. Maka nanti tampilan di sini statusnya telah menjadi approve. Kemudian selanjutnya kita logout, kita masuk ke akun staff manager bernama Rika Febriana. Di sini sudah ada Rika Febriana, kita masuk. Langkahnya sama seperti yang dilakukan oleh Janet Jackson. Ia ingin mengajukan cuti pada tahun 2021 bulan Desember tanggal 5. Tanggal 5 2021 yang mengajukan cuti menikah. Di tipe kita ketikkan cuti menikah selama 3 hari. Mulai tanggal 5 sampai tanggal 7. Sama dengan 3 hari. Kemudian employee-nya Rika Febriana, Departemen HRD. Kemudian kita save. Nah, maka Rika Febriana telah mengajukan cuti kepada atasan selama 3 hari. Kemudian kita logout. Kita masuk ke akun atasan Rika Febriana, yaitu Putri Diana. Kita masuk. Kemudian kita ke bagian lead. Klik leads. Kita hapus bagian search. Maka Rika Febriana mengajukan cuti menikah selama 3 hari dimulai tanggal 5 bulan 12 2021. Statusnya masih to approve. Maka kita klik dan
Putri Diana sebagai atasan sudah melihat dan akan menyetujui pengajuan cuti menikah oleh Putri Diana. Maka maksud saya oleh Rika Febriana. Maka kita approve. Maka nanti statusnya akan menjadi approve. Sekian hasil keseluruhan dari penerapan atau implementasi sebagai tugas akhir ERP Enterprise Resource Planning menggunakan Odoo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.